Beliau adalah Kak Andina Ratri. Saat ini beliau berprofesi sebagai Sustainability Specialist di Bank Jago. Beliau juga aktif mengajar nasabah untuk lebih sehat secara finansial. Dalam bidang perencanaan keuangan, beliau memiliki sertifikasi GFP. Untuk latar belakang pendidikan, beliau lulusan S1 Universitas Gajah Mada atau UGM. Kemudian beliau juga lulusan S2 di Belanda di Wageningen University. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kepada Kak Andi Naratri, kami persilakan untuk menyampaikan materi webinar malam hari ini. Kepada peserta, selamat menyimak. Oke, halo. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Mas Bayu ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Bayu pertanyaannya. Selamat malam, kakak-kakak semua mungkin ya aku panggilnya. Tadi pas ngomongin lagu, bilangnya kayak nginget umur, tapi saya juga familiar dengan lagunya, jadi kurang lebih sama ya gitu. Jadi nggak apa-apa, tenang aja. Nah, malam ini kan kita mau sama-sama diskusi ya, sama-sama ngobrol aja gitu. Anggap aja seperti itu. Aku sambil share screen, boleh dikasih reaction kakak-kakak semuanya. Apakah sudah bisa melihat screen dari saya atau belum ya? Kayaknya masih loading. Loading. Nah, oke. Kalau sekarang, Alhamdulillah Sudah, kalau sudah. sekarang Kak. udah semuanya udah bisa lihat. Sudah, Sudah, Kak. Kak. Ya, oke kalau gitu. Judulnya kayak lagu juga ya. Kalau misalnya yang lebih jadul lagi, itu kan ada lagunya Chrisye ya, yang apa namanya Pergilah Kasih gitu kan. Tapi kalau ini untuk pulang ya, kalau ke Taiwan gitu, karena ada masa berlakunya. Oke, suara saya semoga juga jelas ya, kakak-kakak semua. Kita akan sama-sama nih ngecek tadi kan udah dipantik oleh Mas Bayu pertanyaannya. Kalau dapat 100.000 NT, kurang lebih kalau dirupiahin 50 juta rupiah gitu ya, mau dibikin apa gitu. Macem-macem banget jawabannya gitu ya. Setiap orang punya jawaban yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya. Udah ada belum sih 100.000 NT-nya nih pertanyaannya nih? Yang mau dipakai untuk modalnya udah ada? Wah, alhamdulillah. Udah ada. Wah, kalau gitu kayaknya ini mungkin jadi salah nih, apa namanya materinya kalau misalnya udah ada nih. Oke, ya 50-50 ya. Ada yang udah, ada yang belum, nggak apa-apa. Oke, sip. Ada yang lagi proses juga, nggak apa-apa juga. Oke, kita lanjut ya, biar nggak lama-lama. Nah, saya tuh sebenarnya bacain beberapa apa ya beberapa jawaban dari teman-teman gitu ya ketika melakukan survei financial health atau kesehatan keuangan gitu. Saya tuh ngelihat banyak harapan gitu ya. Ini yang sekian yang ketulis lah gitu. Satu, itu pada berharap bisa mengelola uang dengan tepat agar lebih stabil dan terarah. Ada juga yang menyampaikan pengen bisa menyiapkan masa depan. Ada yang ngomongin pengen jadi perempuan berdaya, ada yang ngomongin pengen punya dana darurat, ada yang pengen punya bebas hutang, bisa investasi, cerdas finansial, ingin financial freedom, tidak tertipu investasi bodong, bisa mengelola ke uang bersama keluarga. Benar nggak maunya itu atau beda? Jangan-jangan. Setuju nggak kalau ini cita-citanya? Setuju ya? Oke, sepakat, bener. Nah, tapi kan cita-cita tuh masih baru baru satu tahap ya, kakak-kakak semua ya. Pasti ada juga dong, apa namanya, kondisinya nih. Kan kalau cita-cita kan, oke, aku cita-citanya mau jadi CEO, tapi kondisinya sekarang belum jadi CEO gitu kan. Jadi apa nih sekarang gitu. Nah, ini nih yang aku juga baca gitu ya. Jadi baru gajian, uangnya kok udah bablas hilang gitu kondisinya kan, cita-citanya pengen jadi CEO ya tadi ya gitu, terus tiap nabung diambil lagi, ulang-ulang gitu ya, masih ada pay letter, kadang keluarganya belum bisa bantu atur uang kiriman dengan baik gitu, niatnya nabung tapi malah cekot all shop,
Terus habis itu kadang-kadang juga rasanya semua pengeluaran tuh darurat gitu ya. Kayaknya nggak ada yang nggak darurat gitu. Terus mau bikin bisnis tapi bingung cari modalnya di mana. Terus habis itu dana daruratnya juga masih impian dan angan-angan sama mungkin semoga nggak terjadi di teman-teman sempat ketipu investasi bodong. Bener ya Kak Sheila, ada aja gitu pengeluarannya nggak apa-apa. Kita bahas ya berikutnya. Nah, siapa di sini yang pengen pulang dan jadi CEO? Kalau di Indonesia tuh lagi ngetren tuh jadi CEO dari keluarga Zhang. Ih, kali ya mau. Oke, mau ya. Mau, pada mau nih. Bismillah, amin. CEO dari hasil kerja dari Taiwan, amin. Amin banget. Oke, mau. Oke, ya mau ya. Oke, Bismillah. Nah, berikutnya sebelum jadi CEO nih, saya punya pertanyaan dari lanjutannya dari Mas Bayu tadi ya, sebenarnya gitu. 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi udah tahu belum sih mau ngapain? Atau lebih dari 5 tahun? Atau masih berapa lama nih jatahnya di Taiwan? Amin. Dari bisnis sablon, Masya Allah. Oke, mau 10 tahun, 12 tahun lagi. Oh, sudah diprediksi. Oke, masih 5 tahun. Oke, oke. Udah tahu belum? Oke, siap. Terus berikutnya, udah tahu belum sih kakak-kakak kehidupan apa yang diinginkan? Maksudnya mau mau jadi orang yang seperti apa gitu? Udah tahu belum sih? Coba, sudah. Oh, oke. Ada khawatir ya di Indonesia ya. Ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Oke. Sudah Kak pengen pengusaha biar nggak kerja sama orang mulu. Amin. Oke, udah. Tenang dan berkecukupan. Oke, amin. Sudah ada planning ya, Kak Eli. Bebas hutang, usaha berjalan, uang jaga berputar, uang yang kerja. Amin, Kak Desi. Oke, ingin hidup tenang, inginnya tanpa harus kerja ikut orang. Amin. Masih berjalan sejauh ini. Oke, ada pertanyaan berikutnya ya. CEO yang nyamar terus ya biar kelihatannya bukan CEO tapi ternyata CEO gitu ya. Nah, terus berikutnya, seperti apa aktivitas yang ingin saya kerjakan gitu nantinya? Tadi udah ya, ada yang mengelola sawah dan kebun, punya bisnis kayak gitu. Terus habis itu, seperti apa kehidupan saya setelah pulang? Sempat nggak sih, apa namanya, memikirkan itu juga? Pengen slow living tuh gimana? Produktif. Beternak sukses, damai, sehat, fisik, mental, uang. Oke. Pengen jadi ibu kos? Boleh. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Pokoknya saya banyak nanya aja gitu di sini. Karena kakak-kakak ya kayaknya udah. Oh, udah. Oke, oke. Aku tuh sambil baca ya. Jadi ini kayak penyiar radio nih. Modenya nih. Nah, tadi saya udah baca nih rencana-rencana bisnisnya dari ibu kos, punya toko, pengen punya bengkel, salon, sablon, sawah, ya kan? Ternak, apa segala macam, banyak. Modal awal yang perlu dikumpulkan. Boleh, ya, makasih ya. Nah, kakak-kakak tadi ada yang sudah punya modalnya. Nah, pertanyaanku yang bagi yang belum punya, yang pengen punya kos-kosan, yang pengen punya laundry, yang pengen punya bengkel, udah tahu belum sih berapa modalnya? Udah sempet sempet ngitung nggak? Gitu aja deh. Udah kalau yang udah sempet ngitung kasih jempol. Boleh juga kalau nggak mau ngetik. Kalau saya udah, oke. Ada yang belum tahu. 200 juta, ada yang nulis 150 juta, oke. Oke, oke, udah tahu ya. Oke, sip. Ada perkiraan tapi nggak pasti. Oke, ini udah tahu aja tuh udah satu langkah yang bagus ya, kakak-kakak gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita tuh sudah tahu arahnya gitu. Oh, oke. Minimal uang ngadepnya 200. Oke. Nah,
Kan itu yang mau dicapai gitu ya. Ada 150 juta, ada yang 200 juta, 250, 300 juta gitu ya. Nah, saat ini yang udah dipunya nanti ini nggak perlu dijawab ya. Tapi kayak udah ada belum nih? Atau masih mulai dari nol atau udah ada? Kalau misalnya udah ada kurangnya berapa gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya dari mana dapat modal yang kurangnya itu gitu kan? Apakah dari menabung kah atau dari investasi kah? Dan kira-kira kapan rencana bisnisnya dimulai? Nah, di sini ada yang masih posisi di Taiwan tapi udah punya bisnis di Indonesia nggak? Belum. Oh, ada. Ada. Oh, ada banyak. Oh, ada. Oke. Ini yang udah ada ini ikut ikut kelasnya mau ngapain? Kayaknya kalau yang udah ada mending yang ngajar ya. Oke. Coba deh aku jadi pengen bertanya deh. Kakak-kakak mau mau ikut kelas ini tuh pengen belajar apa sih? Yang belum nggak usah jawab nggak apa yang udah punya bisnis di Indonesia gitu ya. Nambah ilmu, lebih ke invest, oke. Wawasan ya. Upgrade, oke. Nambah ilmu. Keinginan bertumbuhnya besar ya ternyata kakak-kakak ini yang di 140. Masya Allah, oke. Oke. Semoga ya nanti semoga ekspektasinya tercapai ya dari ininya. Oke, oke. Terima kasih, terima kasih. Nah, lebih bijak atur oke, oke. Ya, saya lanjut ya. Nah, kan tadi udah disebutin nih saya tuh udah ngeliat loh kakak-kakak. Jadi sebelum sebelum ikut sebelum mengisi kelas ini tuh saya udah survei-survei gitu. Jadi kalau di Indonesia kan banyak ya model bisnis ya, nggak harus dari punya sendiri, tapi saya coba dari franchise aja. Kenapa? Karena itu yang jumlah modalnya tuh di apa namanya bisa dilihat gitu dari jauh gitu ya kan. Nah, jadi banyak sekali website-website di Indonesia jadi waralaba-waralaba gitulah kalau nyari ya franchise Indonesia atau waralaba gitu. Nanti kakak-kakak akan bisa lihat di situ gitu. Ini salah satu contohnya aja ya. Ya kan mau bisnis usahanya laundry. Tadi ada yang nyebutin pengen punya laundry gitu kan. Di sini dari websitenya ditulis Laundry Clean itu kalau mau bermitra sama mereka modalnya tuh 75 juta gitu kan. Artinya kalau misalnya sekarang udah punya anggaplah gitu ya sudah punya modalnya 25 juta, berarti kan kurangnya berapa? 50 juta ya kan? Nah, kalau misalnya pengen mulai usahanya 2 tahun lagi, 24 bulan, berarti gampangannya kan 50 jutanya dibagi 24 bulan gitu ya, karena 24 bulan lagi mau dibuka, mau bayar tuh. Berarti per bulannya butuh sekitar 2.083.000. Tapi ingatnya apa kakak-kakak? Ingatnya tuh masih ada inflasi, masih ada kurs ya. Jadi kan setiap waktu bisa berbeda. Hari ini berapa kursnya dari Taiwan ke Indonesia? Mungkin beda lagi kan besok, beda lagi kan minggu depan, beda lagi kan berikut-berikutnya gitu. Jadi mau nabungnya juga mau di rupiah kah, mau di Taiwan kah, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang nanti perlu dipikirkan juga ya. Jadi kita kita gampangannya memang langsung membagi aja. Tapi kalau misalnya bisa dilebihin, kenapa? Karena nanti kalau ada inflasi, artinya berarti uangnya udah nggak cukup gitu ya kan. Jadi ini gambaran kasarnya. Nah, contoh lainnya tuh apa aja sih yang bisa dimulai gitu ya. Jadi ini ada yang orang jual pakai dimsum juga nih. Jadi eh ini kita nggak terafiliasi dengan merek-mereknya ya kakak ini hanya contoh aja aku buka dari website gitu. Jadi ada yang ngomongin dimsum nih kalau misalnya modal 30 juta tuh dia dalam hampir 4 bulan tuh udah balik modal lah ibaratnya gitu modal awalnya ya jadi si uang 30 jutanya tuh balik gitu. Terus ada juga yang sekarang tuh kalau di Jakarta karena saya posisinya di Jakarta ya jadi kalau di Jakarta tuh banyak banget juga yang lagi bikin kayak foto box gitu. Jadi ini nih ada juga nih yang pop up self foto gitu ya. Harganya 20 juta tuh udah bisa tuh ternyata bikin kayak foto box gitu kan. Mungkin kalau di daerah aslinya teman-teman belum banyak, ini bisa jadi ide juga kayak tahu cucian motor juga gitu ya. Gitu. Gitu deh contohnya. Nah, ini saya tuh hanya pakai untuk
lihat kira-kira tuh berapa banyak sih uang yang harus dikumpulin. Nah, tadi ada yang mau pingin buka toko. Ini saya lagi-lagi ya, kami tuh tidak terafiliasi dengan merek gitu, tapi ini aku hanya kasih contoh aja. Nah, pas lihat-lihat kalau misalnya mau buka toko-toko yang kayak gini tuh modalnya tuh sekitar 500 jutaan gitu. Itu di luar dari udah ada bangunannya dan udah ada tanahnya. Nah, sekarang gimana sih caranya gitu ya kan tadi kita punya cita-cita. Tapi kan realitanya saat ini belum sesuai dengan cita-citanya ya kan gitu kan ceritanya. Jadi gimana sih caranya biar bisa sesuai gitu. Nah, ini dari kami gitu. Boleh di screenshot nanti saya kirimin juga materinya biar bisa dibaca-baca ya. Check up dulu kesehatan finansialnya kita. Kakak-kakak di sini yang setiap bulannya sudah punya hitungan-hitungan atau sudah mencatat gitu berapa banyak? Boleh reaction, boleh diketik di kolom chat juga, silahkan. Yang sudah tahu nih jawaban dari semua ini cuman tahu atau tidak gitu jawabannya. Oh, terima kasih Kak Erniti udah di SS dari mulai. Oke, tahu atau enggak aja jawabannya ya. Udah tahu, udah. Ih, pinter-pinter deh. Oke. Kalau memang tahu cara cari uang, jadi tahu cara mengelola ya. Karena tahu cara cari uangnya nggak mudah. Oke, oke, sip. Ya, udah. Oke ya, aku anggap itu sudah mewakili ya. Jadi udah tahu berapa banyak tagihannya, udah tahu yang disebut rutin dan non rutin gitu. Tahu nggak bedanya yang disebut rutin dan non rutin gitu ya? Jadi misalnya contohnya kalau misalnya di kita tuh misalnya tinggalnya di rumah, terus habis itu setiap bulannya bayar WiFi, berarti itu termasuk rutin ya, dan wajib nggak dibayar, nanti kalau nggak dibayar dicabut WiFi-nya gitu kan. Jadi itu termasuk yang wajib dan rutin gitu. Kalau yang non rutin tuh contohnya apa? Kan nggak, misalnya kita belanja groceries ya, nggak mesti setiap bulan itu jumlahnya sama ya kan. Mungkin bulan ini harus beli beras, bulan depannya enggak, jadi bulan depan bisa lebih kecil jumlahnya misalnya kayak gitu. Jadi ada yang kayak gitu, yang tapi tetap wajib dikeluarin kan nggak mungkin kita nggak belanja nanti jadi nggak makan ya kan, kayak gitu. Nah terus habis itu kalau misalnya pengeluaran rutin dengan nominal yang pasti tuh contohnya misalnya kayak oke setiap bulan tuh udah rutin pasti bayar WiFi itu 300.000 misalnya gitu ya. Eh, kalau misalnya yang misalnya atau punya cicilan motor misalnya gitu ya, oh cicilan motor per bulannya 1,5 juta kayak gitu misalnya. Nah terus habis itu target tabungannya setiap bulan tuh udah tahu belum sih? Atau jangan-jangan kita tuh nabungnya tuh dari sisa gitu. Jadi eh, apakah kita sudah tahu nih, misalnya setiap bulan pengennya itu nabungnya 1 juta rupiah gitu. Aku pakainya agak rupiah aja nggak apa-apa ya kakak-kakak ya, karena aku belum bisa mengkonversi ke Taiwan dolar dengan cepat gitu. Jadi aku pakai bahasanya rupiah aja ya. Dimaafkan ya, semoga dimaklumi gitu. Nanti aku belajar lagi deh biar lebih cepat ngitung kursnya. Gitu. Jadi misalnya contohnya kayak gitu ya. Misalnya oh dari gajinya, misalnya gajinya tuh 10 juta. Terus habis itu setiap bulannya tuh pengennya langsung bisa nabung 1 juta. Nah, apakah sudah punya itu atau enggak gitu kan? Nah, terus habis itu mimpi yang tadi kan, ada yang rentang 1 tahun, dalam 1 tahun ini tuh maunya ngapain? Mau ikut kelas kah? Mau beli HP untuk karena udah rusak misalnya, atau mau beli laptop karena mau kuliah lagi, atau misalnya mau beli apa? Bayar SPP anak misalnya, atau bayar SPP adiknya, atau harus bayar obat dan sebagainya, kayak gitu. Terus dalam rentang 2 sampai 5 tahun apa nih rencananya? Dan yang di atas 5 tahun, ataupun sampai yang rentang kapan mau pulang ke Indonesianya gitu. Nah, terus kedua tadi aku udah lihat kakak-kakak tuh udah pada punya budgeting, udah punya anggaran gitu ya setiap bulannya. Nah, apakah sudah melakukan otomatis transfer belum sekarang pertanyaannya? Jadi setiap langsung datang tuh langsung ada yang bisa otomatis gitu atau belum? Atau masih transfer manual? Oh, udah. Ada yang udah, ada yang belum. Mm-mm. Manual ya, tapi langsung ya.
Langsung hari itu kan? Masih manual, oke. Tidak apa-apa. Belum. Iya, hari itu juga. Ih, mantep loh. Keren banget. Kakak-kakak ini aku kagum sekali. Oke, banyak yang sudah tercentang, artinya kita bisa langsung maju lagi gitu ya. Ini aku kasih contoh ya. Jadi kakak-kakak ini tuh hanya contoh aja gitu. Contoh gimana sih cara kita mempresentasekan gitu ya. Jadi ini boleh di screenshot juga. Nanti biar bisa dicek-cek kita tuh udah masuk kayak gini belum sih gitu ya. Jadi kalau berdasarkan perhitungannya gitu ya kakak-kakak, kita tuh bisa loh membagi dengan persentase gitu ya. Kan tiap orang kan beda-beda ya pemasukannya, income-nya gitu, pendapatannya. Saya tuh nggak bilang gaji, kenapa? Karena orang tuh kadang bisa punya pemasukan tuh lebih dari satu kan. Jadi kayak contoh di Indonesia nih, misalnya dia kerja punya gaji, tapi dia tuh jadi afiliator juga, terus dia jadi content creator juga, terus dia juga PO makanan juga. Jadi yang disebut pendapatan tuh total dari semuanya ya, bukan yang kayak cuman dari kantornya doang atau dari kerjaannya doang gitu ya, tapi yang dari semuanya tuh gitu. Jadi yang lain-lainnya juga perlu dihitung semuanya gitu. Nah, biaya hidup tuh yang tadi ya, termasuk kayak kalau misalnya masih punya pinjaman gitu, terus habis itu tempat tinggalnya, misalnya sewa atau misalnya bayar KPR gitu. Terus transportasi, transportasi tuh kadang bisa tidak pasti ya. Misalnya bulan ini tuh lebih kecil, bulan depannya lebih banyak gitu. Makanan, listrik dan lain-lain. Nah, itu tuh biasanya kita bilang kayak kalau dari seluruh pendapatan tuh dianggarkannya 50% aja gitu ya kan. Misalnya nih uangnya berapa? 10 juta. Berarti kalau misalnya 10 juta berarti berapa yang untuk biaya hidup? Sambil ngetes fokus. Bukan, 5 tahun. 5 juta, bener. 5 tahun, agak kaget ya. 5 tahun. Oke. Oke. Nah, kalau gitu yang buat masa depannya berapa? Kira-kira. Berapa nih yang bisa kita tabung? Ini idealnya ya, ini idealnya. Kalau misalnya kurang dari situ, ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau lebih besar dari itu gitu. Ih, pinter-pinter, matematikanya cepet. Oke. Kalau di Indonesia kan banyak kita ya. Hari ini kondangan, besoknya ada orang meninggal, besoknya lagi apa segala macem. Buat donasi, buat infak, sodako, apapun segala macem, berarti berapa uangnya? Pinter, cepet banget semuanya mah. Sekarang yang buat check out Shopee, aku nggak tahu kalau di Taiwan tuh apa sih all shopnya. Kalau di Indonesia tuh kan kayak Shopee, Tokopedia gitu ya. Check out all shopnya, oke. Shane, oh ya ada Shane. Oke. Nah sekarang kalau misalnya punya cicilan motor berarti maksimalnya berapa sih nyicilnya per bulan? Nyicil loh, nyicil. Itu ada tulisan di bawahnya Kak. Cicilan hutang sebaiknya maksimal sama dengan 30% dari pendapatan. Nah, Kak Kurotul Aini dan Kak Istiqomah. Ya, maksimal 3 juta. Jadi kalau misalnya beli motor nih, baru nih 30 juta. Ya, nyicilnya nggak boleh lebih dari situ. Ya, gitu. Jadi digedein DP-nya misalnya. Kayak gitu. Atau lebih baik lagi kalau misalnya memang menabung dulu ya, baru beli gitu. Oke, mari kita lanjutkan ya. Oke, sampai sini udah aman. Kalau misalnya mau ada pertanyaan juga, boleh, maksudnya boleh sambil diketik, nggak apa-apa nanti kita sambil kumpulin gitu ya. Kita lanjutin dulu ya, mari kita cus. Kita lanjutin. Nah, kan aku dari Jago nih, jadi aku mau kasih tahu juga buat kakak-kakak semua gitu ya. Kalau di Jago, kalau kakak-kakak bisa buka aplikasi Jago dari Taiwan kan, makanya kemarin tuh ditanya punya KTP fisik nggak? Yang ada di Taiwan gitu ya, karena kalau misalnya mau buka Jago kan bisa dari mana aja, nggak harus ke bank kan, tapi harus punya KTP fisiknya gitu, sama nomor HP-nya tuh harus ada nomor HP Indonesianya, jadi harus punya eSIM ya kalau misalnya mau coba gitu. Jadi nanti boleh deh kalau misalnya kakak-kakak, oh udah ada yang punya aplikasinya loh Kak Oka. Wow, sudah jadi jagoan juga ternyata. Oke. Jadi yang udah jadi jagoan,
Nah, itu mantap sekali Kak Herniti ya. Nanti bisa juga cobain, karena kalau di Jago, itu transfernya nggak harus manual, karena kita bisa taruh tuh tanggalnya. Jadi kira-kira biasanya tuh ditransfer tanggal berapa. Langsung kita taruh nanti sekian uangnya, ditaruh ke situ, nanti langsung otomatis tuh dia tek, 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 kayak gitu. Jadi kalau di Jago tuh bisa manual. Jadi biar apa? Biar bisa otomatis. Jadi biar apa? Kita tuh kayak nggak harus kayak pas transfer tuh, aduh gitu ya. Tapi karena udah otomatis gitu. Jadi kita berem aja dia udah kemana-mana gitu. Gas daftar ya. Boleh. Kita lanjut ya. Ini cuman selingan aja. Nah, kadang kan ya situasi tidak selalu seperti yang kita harapkan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan yang memang mengharuskan kita tidak bisa menabung dan tidak bisa mengeluarkan uang dengan yang kita punya saat itu, mungkin pinjam meminjam bisa menjadi alternatifnya. Nah ini loh yang perlu kita ingat-ingat dan kadang mungkin boleh di print gitu ya. Jadi biar kita selalu ingat gitu. Ini tuh kalau ada kebutuhan tuh perlu banget 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 nggak gitu ya. Jadi nomor satu tuh harus ditanya berulang-ulang kali dulu. Ini perlu nggak ya gitu. Kalau misalnya udah mau, apa aja yang harus diperhatikan? Hmm, kalau kalau udah minjem gimana ngaturnya gitu kan? Nah, yang pertama, misalnya nih, aku kasih contoh mau beli HP. Tapi ini udah jadul ya, contohnya kan sekarang udah lebih gede ya gitu. Opsi A tuh kalau nabung dulu, belinya nanti. Kalau yang opsi B, beli dulu, baru nyicil gitu ya. Ternyata kakak-kakak semua yang sebenarnya juga sudah tahu ya, nggak perlu aku kasih tahu. Ternyata tuh selisihnya lumayan loh. Kalau misalnya kita pilih opsi yang B dibandingkan opsi yang A, ya kan? Jadi memang selalu bersabar itu ada hikmahnya gitu. Jadi kalau misalnya bersabar menabung tuh ada hikmahnya dibanding kan lumayan yang 3 juta ya bisa buat beli yang lain-lainnya gitu. Keren banget loh, udah pada nabung dulu. Ya, oke. Bagus. Karena tadi kan kita berjiwanya jiwa CEO ya. Jadi kayak gitu. Nabung dulu mantap. Oke, lanjut ya. Nah, ada yang udah pernah tahu yang namanya SLIK belum? Aku tanya dulu deh. Ada yang udah pernah tahu? SLIK, SLIK. Belum. Belum ya? Oke, oke. Nah, ini aku mau kasih tahu. Ini banyak yang memang belum tahu, tapi ini penting banget untuk diketahui. Jadi SLIK itu sebenarnya adalah catatan dosa kita dalam meminjam di Indonesia, kakak-kakak, gitu ya. Jadi, jangan dikira kalau misalnya kita meminjam, kecuali minjam sama teman sama orang tua, ya itu nggak masuk di SLIK. Tapi kalau misalnya minjamnya di paylater, misalnya minjamnya di bank, misalnya pinjamnya kartu kredit, ya kayak memang BI checking, betul gitu ya. Kan sekarang kan bukan BI yang ngecek, tapi OJK, lembaganya ya, makanya namanya jadinya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, benar kan ya gitu. Nah, di Indonesia itu ada istilahnya namanya kol. Kol ini tapi bukan kembang kol ya, buat sayur bukan. Kol itu adalah singkatan dari kolektibilitas gitu. Nah, kakak-kakak yang kadang kita nggak pernah nah ini Kak Indah nih, aku baru mau cerita udah ada kasusnya. Aku suka deh. Jadi Kak Indah bilang kakaknya pernah pay letter, dipinjem akunnya ya sama kakaknya, terus nggak dibayar. Padahal mungkin berapa? 50.000. Cuman buat GoFood, mungkin buat eh, naik taksi doang 100.000 misalnya. Tapi karena nggak dibayar lebih dari 90 hari, lebih dari 120 hari, lebih dari 180 hari. Jadi kolektibilitas kita jadi angkanya gede banget. Jadi kan harusnya kalau nggak punya tuh nol, ya kan? Kalau punya tapi rajin banget itu satu. Dan itu udah maksimal ya skor satu itu ya kakak-kakak. Jadi jangan sampai ada di dua, apalagi ada di lima gitu. Cuman gara-gara tadi. Ah, ini belum tentu kita ya, belum tentu kita. Kayak Kak Indah tadi tuh udah paling bagus banget itu contohnya. Kenapa? Karena yang pakai akunnya adalah kakaknya, ya kan? Tapi atas nama kita gitu.
itu kalau sekarang kalau di Indonesia gitu ya kan pada misalnya pada pakai pay letter 50.000 nih yang lupa dibayar itu tuh bisa kalau misalnya mau kerja bisa jadi lo nggak keterima karena apa? Karena dia tuh dianggap kolektibilitasnya besar. Jadi call-nya tuh call 4, call 5 gitu dan nggak bisa. Karena apa? Karena dianggap tidak bertanggung jawab. Kalau kamu nggak bertanggung jawab atas dirimu gimana dengan pekerjaannya gitu ya. Jadi nggak bisa gitu, harus kita berkirim surat kepada si peminjam juga gitu ya. Entah itu mereknya banyak ya kalau yang buat pay letter gitu kan. Dan harus dibersihin dulu gitu. Atau misalnya ada yang mau pengen KPR di Indonesia gitu. Karena pas dicek, BI checking atau SLIK-nya nggak bagus gitu ya. Ternyata jadinya nggak bisa gitu. Nah, ini yang dan jangan-jangan bukan kita, tapi ada orang lain yang bukan kita gitu. Cara bersihinnya gimana? Cara bersihinnya harus hubungi ke si pemiliknya gitu. Jadi misalnya nih tadi ada yang sebutin Kredivo misalnya gitu ya. Berarti harus ngomong sama Kredivo, ini aku mau bersihin nih catatannya nih biar rapi, biar istilahnya tuh apa ya white listing gitu ya, mau di white listing kalau di Indonesia gitu. Jadi dihilangin semua. Harus ngapain nih? Harus ada surat sudah terbukti melunasi dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu neneknya dipinjam tetangga dibilang mau dapat duit tapi buat pinjol. Lebih parah lagi kalau buat judol ya kan. Nah itu loh kakak-kakak, jadi kadang-kadang tuh kenapa kalau misalnya kita mau apa namanya mengurusin ini tuh harus bener-bener sama keluarga tuh harus kompak gitu ya. Jadi ini kita harus tahu dulu dan kakak-kakak kalau mau ngecek itu tuh ada di namanya IDEPku. Jadi di OJK, di website OJK tuh ada nama IDEPku. Menurut aku kakak-kakak semua harus coba ngecek punyanya masing-masing. Jangan-jangan KTP-nya dipinjem, jangan-jangan nomor HP-nya dipinjem, jangan-jangan akunnya dipinjem. Jadi kita nggak ngerasa minjem, tapi ada orang lain yang make, ya kan? Jadi bisa dicek ya. Eh, itu biasanya tuh ada di jam 8 pagi, jam 2 siang waktu Indonesia, sama jam berapa gitu. Nah, itu harus ngantri memang. Jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa kapan-kapan gitu ya. Namanya di IDEPku ya, kakak-kakak. Di IDEPku gitu. Oke. Atau cek aja SLIK OJK gitu. Bener, memang susah. Jadi itu kayak war tiket ya kalau zaman sekarang ya. Jadi misalnya nih dia buka jam 2, ini kita jam jam 2 kurang 5 menit udah harus siap-siap tuh. Udah harus siap-siap nomor KTP-nya, udah harus siap-siap soalnya dia harus foto sama KTP, harus apa segala macam gitu ya. Jadi emang udah harus siap-siap. Ini memang via website ya. Jadi nanti kita bilang enggak harus datang lewat website ya, gitu. Oke, aku lanjut dulu ya, karena ini kayaknya ternyata menarik nih bahasan udah masuk ke sini nih. Aku lanjut dulu. Cara cara menyelesaikannya gimana? Oh iya, kena juga tuh kalau SLK-nya jelek mau bikin KUR ya, kur usaha ya, kredit usaha rakyat tuh juga nggak bisa, Kak. Kakak-kakak nanti aku jawab ya, nanti aku jawab lagi, oke? Kita lanjut dulu. Nah, kalau misalnya mau melunasi itu tuh ada dua caranya. Nah, satunya tuh avalanche, satunya tuh snowball. Jadi kalau avalanche tuh gimana? Dari yang gede dulu. Misalnya kita punyanya lebih dari satu ya. Ini kasusnya kalau lebih dari satu aja. Kalau cuma satu ya nggak bisa. Ya kalau satu ya udah itu aja yang fokus dibayar gitu. Tapi kalau lebih dari satu itu tuh ada dua cara. Ada yang misalnya satunya cicilan motor, satunya cicilan HP. Biasanya kan cicilan motor lebih besar dari cicilan HP ya kan. Nah jadi ada yang milih tuh cicilan motornya dihabisin dulu, baru nanti kita langsung bayar lunas cicilan HP-nya. Tapi ada juga yang nggak apa-apa deh aku yang kecil dulu yang difokusin, yang gedenya dikecil-kecilin di berikutnya gitu karena kalau misalnya mau bayar yang gede dulu tuh kok kayaknya berat banget gitu ya. Jadi mulai yang dari kecil dulu kayak gitu itu juga bisa bebas aja. Nah, berikutnya nih langkah keempatnya. Sekarang kita ngomongin tadi ya yang mau buat untuk modal. Modalnya tuh mau menabung kah atau mau investasi gitu. Dan apa bedanya antara menabung dan investasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya menabung itu, kemungkinan uang pokoknya tuh nggak akan berkurang, tapi sebenarnya bisa tergerus oleh nilai inflasi, ya kan? Terus tapi cocoknya tuh untuk kebutuhan jangka pendek aja.
karena dia cenderung nggak naik-naik gitu ya. Terus habis itu tapi kalau investasi itu memang kan kita kayak pokoknya harus investasi investasi investasi, tapi ingat investasi itu juga ada risikonya ya kan, kayak misalnya kemarin IHSG lagi turun, awalnya kita punya uang misalnya diinvestasikan 100 juta, pas IHSG-nya lagi turun tahu-tahu jadi 70 juta aja gitu. Jadi em, ini nanti ada apa namanya, ada tes resikonya ya teman-teman gitu. Apakah teman-teman tipe yang kalau misalnya uangnya 100 juta tiba-tiba 50 juta tuh jantungan atau enggak nih gitu kan. Kalau misalnya kakak-kakak tuh tipenya yang jantungan dan takut nggak bisa tuh pakai model yang kayak gitu. Harus cari yang resikonya lebih kecil walaupun prosesnya agak lebih slow sedikit gitu ya. Tapi lebih tenang gitu kan. Tapi kalau yang pecinta adrenalin, sukanya naik roller coaster gitu ya, nggak apa-apa. Itu bisa digas aja gitu. Nah, langsung ya pada curhat nih, takut ketipu, bener juga. Ya, jadi harus yang aman ya kan. Mas digital aman atau enggak, di deposito berjangka yang aman. Ini kembali ke selera masing-masing ya. Tadi aku bilang, ada orang yang dia suka banget nih senam jantung, jadi nggak apa-apa dia lihat porto merah, dia tidur tetap nyenyak. Ada yang dia nggak bisa digituin, nah, jantungnya tuh lemah gitu ya. Jadi kalau lihat merah dikit langsung kepikiran 3 hari 3 malam nggak bisa tidur gitu kan, makannya nggak enak, kok kayaknya rasanya juga nggak ada, makan nggak ada rasanya gitu. Jadi itu bener-bener beda-beda. Jadi itu yang membuat kita tuh nggak boleh apa? Nggak boleh ngikut temennya. Kayak kamu tuh investasinya apa sih? Aku tuh kayak gini. Jangan pernah ya. Jadi jangan pernah ngikut temannya. Temannya beli apa, kita langsung main ikut-ikut tanpa belajar tuh nggak bisa. Nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kitanya. Kalau misalnya nih saya katakanlah ngobrol sama Mas Bayu di toko kopi gitu kan, nanya-nanya sama Mas Bayu, kalau misalnya uangnya gaji itu diinvestasiin kemana? Mas Bayu bilang kripto. Oh, emang kenapa tuh? Oh, soalnya kalau kripto tuh uangnya tuh benar-benar langsung banyak, langsung bisa nambah 200% gitu-gitu kan. Terus besoknya merah, jadi minus 300% gitu kan. Terus kan karena saya cuma ngikutin Mas Bayu, jadi saya kan jadi ada keinginan untuk menyalahkan Mas Bayu kan, kalau kayak gitu ya. Jadi kayak gara-gara Bayu nih uangnya jadi, nah nggak bisa kayak gitu kakak-kakak. Jadi makanya harus dari diri sendiri dulu gitu ya. Kita tuh maunya yang seperti apa gitu. Nggak boleh ngikutin teman-temannya. Terus, nah ini yang aku tanya, udah punya belum sih sebenarnya? Sebelum kita jauh-jauh beli tanah ya. Apakah kakak-kakak sudah punya dana daruratnya? Hmm, sudah ya? Harapannya sudah. Cara ngitungnya gimana? Nih, minimal-minimal banget 3 kali dari biaya. Ya, minimal-minimal banget 3 kali biaya hidup. Kalau misalnya biaya hidupnya sebulannya 5 juta seperti yang tadi, berarti harus punyanya minimal 15 juta. Kalau kitanya sudah berkeluarga, berarti kali 6. Berarti harus punya 30. Kalau misalnya udah ada anak, punya tanggungan lebih dari satu, ada neneknya, ada mamahnya di rumah, sandwich geprek generation, 12 kali. Jadi 5 kali 12, 60 juta. Gitu ya. Jadi, itu yang harus kita punya gitu. Iya kan? Nggak kan kalau sandwich tuh terlalu ke barat-baratan ya. Mungkin kalau kita lebih cocok disebut geprek generation. Kayak gitu. Nah, terus habis itu yang kedua. Iya, betul. Eh, biaya, ya, biaya hidupnya misalnya sebulannya 500 NT. Berarti kalau misalnya kita maunya targetnya 6, berarti 500 NT kali 6. Berarti 3.000 NT gitu ya. NT, kayak orang Arab ya lama-lama ya. Anak ente. Kebanyakan bercanda nih saya. Oke, lanjut ya. Terus habis itu di mana nyimpennya ya kan? Nyimpennya harus di liquid ya. Nggak boleh kalau misalnya ditanya dana darurat kamu bentuknya apa? Dana darurat aku mah tanah. Yang ada darurat terus. Kenapa? Karena tanah nggak bisa kita langsung langsung cairkan waktu itu juga ya kan, nggak bisa dana darurat tidak bisa berbentuk tanah, dana darurat juga tidak bisa dalam bentuk orang tua ya. Jadi misalnya gini, nggak apa-apa kan aku masih bisa ditransfer mama, tidak bisa seperti itu ya. Jadi harus dengan diri sendiri gitu. Kayak gitu. Dan
temen juga bukan pay later. Kalau misalnya lagi belanja nih ya kan di toko membeli kopi, bilang pakai uang lu dulu, itu juga nggak bisa karena temen kita bukan pay later ya kan. Kayak gitu loh. Terus habis itu jangan meneruskan ke generation dengan berpikir seperti ini. Nggak apa-apa kan aku punya anak banyak soalnya nanti uang pensiun aku dari anakku. Oh tidak bisa ya. Karena anak bukan dana pensiun. Oke. Jadi kita siapkan untuk diri kita sendiri. Semuanya biar berdaya ya. Ini di screenshot aja nanti bisa kita lanjutin. Nah, berikutnya investasi. Tahu nggak bedanya nilai versus harga dan apa perbedaannya? Nah, bener emang karena kita yang pencari uang ya, Kak Emi ya. Betul. Kalau di bahasa Inggris tuh nah value versus price. Nilai dan harga tuh antara value versus price. Oke, sekarang aku bilang gini. eh Uang sama-sama 100.000 nih ya. Uang sama-sama 100.000. Kalau misalnya satunya kita bisa belikan mobil Mercy dan satunya kita bisa belikan mobil Bajaj, itu mana yang lebih untung sih si 100.000 itu? Coba. Ini uang 100.000-nya habisin loh ya. 100.000-nya kita beliin satunya tuh bisa buat beli Mercy, satunya bisa buat beli Bajaj. Oke. Dari harganya doang dulu aja. Ih, pada mindsetnya tuh entrepreneur banget ya. Ya ampun, luar biasa deh. Oke. Oke. Ya ada dua ya. Ada yang bilang kayak kalau misalnya 100.000 dapat Mercy mah itu kemurahan gitu ya. Kan itu mobil mewah gitu. Tapi kalau 100.000 bisa dapat budget, Kak, itu budgetnya bisa kita putar lagi menjadi usaha, dapat untung lagi gitu ya, gitu. Nah, yang yang tadi itu yang disebut itu tuh adalah value gitu. 100.000 itu harganya, value itu oh kalau pakai Mercy dapat kemewahan, kalau bajai itu bisa diputar lagi itu namanya value. Beda ya antara harga dan nilai itu beda ya. Jadi nilai itu bukan angka. Sampai sini sudah bisa dipahami? Hmm. Pinter. Oke. Lanjut ya. Oke. Paham. Sekarang, pernah dengar istilah ini nggak? Buy low, sell high. Hmm, pernah dengar nggak? Apa artinya coba? Pernah. Apa coba artinya? Buy low, sell high. Beli murah, jual mahal. Paling cocoknya apa? Kita beli daftar di Tanah Abang, kita jual di all shop, harganya 2 kali lipat gitu lah kira-kira ya maksudnya ya. Ya kan? Bener. Saham itu juga berdagang. Iya, jadi kita harus belinya tuh pas lagi murah, jualnya pas mahal. Tapi ibu-ibu ini walaupun bilangnya jual emak-emak tetap kebalikan. Pas emasnya lagi mahal, berbondong-bondong mereka beli. Pas murah, mereka takut semua. Itu kan jadi nggak sesuai prinsipnya. Kenapa kayak gitu? Coba aku tanya. Itu, Kak Nuraini bilang gitu. Tapi kenyataannya, ah, FOMO kan? FOMO takut nggak kebagian, ya kan? Itulah. eh Kalau kebutuhan mendesak tuh kalau lagi ini kan, lagi jual, iya. Ikut-ikutan FOMO, emang gitu. Kadang-kadang kita mah teorinya tahu, prakteknya entar dulu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah tahu. Oke, Mas Item, apa itu? Oh, tanah ya. Lanjut. Nah, sekarang aku tahu kakak tahu nggak instrumen yang kakak udah paham sesuai resiko kan tadi aku tanya nih tim yang suka senam jantung tim yang jantung sehat yang mana nih? Yang aku nggak mau senam jantung Kak. Udah pada tahu belum kalian tim yang mana? Hmm,
Oke, pada yang lebih jantung sehat aja ya. Belum berani senam jantung. Oke, tidak apa-apa. Hmm, iya, karena aduh takut banget kalau nggak punya jantung gimana mau masih konservatif ya. It's okay. Oke, oke, oke. Nah, artinya semakin Anda kekuatannya ini belum terlatih, semakin jangan ikut-ikutan temennya. Ya, ini harus diingat-ingat gitu. Jadi udah bilang-bilangnya enggak, aku nggak berani senam jantung, tapi tiba temennya bilang kripto begini gini gini langsung beli entar. Jadi aku jadi curiga. Enggak gitu kan? Kak Oka nih, Kak Oka tim yang ini ya, naik roller coaster ya. Oke ya. Jadi kalau misalnya yang tim jantung sehat jangan FOMO, itu rumusnya. Tapi kalau yang tim senam jantung FOMO dikit nggak apa-apa, uji adrenalin ya kan. Oke lanjut ya. Kapan waktu terbaiknya? Haruskah hari ini? Haruskah besok? Yang paling benar itu kapan sih beli beli investasi terbaik itu 20 tahun lalu teman-teman. Paling benar kalau mau investasi itu 20 tahun lalu sama yang kedua adalah hari ini karena besok kita tidak tahu ya kan. Jadi cuma ada dua waktunya antara 20 tahun yang lalu sama hari ini. Oke, yang berikutnya adalah why dan how. Apakah kita kumpulkan semuanya di satu instrumen yang sama atau sebaiknya kita pecah-pecah? Kakak-kakak tim yang mana? Pecah-pecah, pecah-pecah ya. Oke, pecah-pecah dong. Bukan pecah-pecah ya, kalau itu lebih ke goyang. Pecah-pecah, oke. Nah, biar apa? Biar kalau jatuh tidak pecah semua ya, karena beda-beda nih. Oke, udah pinter semua nih kayaknya. Ya, jadi kayaknya kita tutup aja apa? Langsung, langsung di ini aja nggak? Ini ya instrumen-instrumennya gitu. Jadi tadi udah disebutin, jadi kayaknya sih aku tidak perlu mengulanginya berkali-kali. Soalnya tadi juga udah tahu juga nih yang emas udah sambil merem itu udah tahu dari zaman dulu ya. Properti juga udah tahu resikonya apa, obligasi. Siapa yang udah punya obligasi, SBN, ST gitu, yang udah pakai bibit beli obligasi. Kak Indah udah, ih mantep pada beli obligasi. Ini bentar lagi ada juga loh yang returnnya gede banget nih, sampai bisa dibeli cepat juga. Ini kayaknya pemerintah lagi butuh-butuhnya duit ya dari kita gitu. Kan obligasi itu negara yang ngutang sama kita ya. Nggak apa-apa kita nggak punya utang tapi negara utang sama kita gitu. Nah itu bisa juga dengan cara beli ngasih obligasi. Jadi obligasi itu sama negara nanti diputar uangnya. Misalnya buat bikin jembatan, buat bangun sekolah, buat apa segala macam. Jadi obligasi itu surat berharga negara yang nanti tuh negara tuh minjem uang kita intinya untuk bangun-bangun gitu. Karena uang pajaknya nggak cukup nih, jadi makanya mereka masih mau hutang lagi dari kita intinya kayak gitu. Nanti dibalikin, dikasih untung juga gitu kan, misalnya 6% per tahun. Jadi biasanya tuh lebih tinggi daripada deposito. Itu. Terus berikutnya ada forex ya. Jadi forex tuh yang misalnya beli USD nanti kalau misalnya pas harganya kayak sekarang nih lagi dijual-jualin jadi rupiah gitu kan. Karena lagi gede banget tinggi gitu ya. Cuman sebenarnya kalau saya sendiri tuh tidak bergantung pada forex ya gitu. Apalagi karena tinggalnya di Indonesia ya. Jadi kayaknya kalau misalnya kita bergantung kayak gitu kayak mendoakan Indonesia cepet rugi ya kan. Cepet bangkrut gitu. Karena pokoknya kita berdoa USD-nya apa namanya gede banget gitu. Nah, itu kan kayak agak tidak bijak gitu ya. Tapi ya ada juga orang yang cara mainnya seperti itu. Terus ini nih yang tadi saya bahas-bahas. Udah tahu belum sih ini sebenarnya apa gitu ya? Gitu. Yang itu tradingnya 24 jam ya. Dia dia pasarnya nggak pernah tutup gitu. Terus ada saham gitu ya. Saham tuh ada macam-macam. Ada yang sifatnya investor, ada yang sifatnya trader, atau yang sifatnya spekulator itu juga beda-beda. Reksadana gitu juga ada ya. Yang ini ibaratnya kalau reksadana tuh ibaratnya gini, Mas Bayu itu mengumpulkan uang dari 100 yang ada di webinar ini. Nanti dia yang mengelola gitu kan. Nah, kita cuman kayak oke, dari sekian untungnya nanti Mas Bayu dapat sekian persen gitu intinya gitu sebenarnya. Itu. Ah,
Ini saya nggak bisa jelasin jauh-jauh ya, karena kayaknya butuh sesi tersendiri untuk masing-masing instrumennya. Nanti bisa mulai belajarnya dari YouTube aja dulu ya, gitu. Nggak ada yang pasti untung ya kalau di saham ya. Namanya juga orang orang jualan gitu, tidak ada yang 100% pasti untung. Ada untung ruginya. Jadi itu tadi yang saya bilang, tim senam jantung atau tim jantung sehat gitu. Ini dia di sini. Nah, ini yang di screenshot yang ini aja gitu. Karena ini yang kita jadi bisa melihat kalau yang tim jantung sehat tolong fokus kepada resiko rendah aja di deposito, di surat berharga negara, di reksadana pasar uang, di emas gitu ya. Tapi kalau yang tim roller coaster silahkan tuh mulai saham, mata uang, instrumen investasi kripto tuh sebelah resiko tinggi semua ya, kayak gitu. Aku lanjut ya di screenshot dulu aja. Nah, pay letter pinjol judul no, deposito reksadana obligasi yes. Kalau di Bibit itu bisa mulai dari Rp10.000 saja. Jadi sebenarnya tidak ada alasan karena harga kopi lebih mahal daripada harga obligasi. Ya, jadi kita bisa tetap mulai dari yang 10, 10, 10, 10.000 itu, yang kecil, 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 kecil. Mantep loh, tim. Soalnya Jago sama Bibi tuh nyambung gitu. Ibaratnya seperti panci dengan tutup ya kan kakak-kakak. Jadi kalau misalnya pakai Jago bisa langsung pakai Bibit dan kalau dulu kan kita tuh nyairin tuh butuh waktu sekitar 5 hari. Kalau sekarang tuh ada istilahnya itu namanya yang bisa langsung transfer juga gitu ya. Jadi kalau kita mau cairin dari Bibit bisa. Gimana caranya? Download aplikasinya, nanti didaftar lah seperti kita buka rekening Jago juga, dan nanti tinggal mulai top up di situ, terus habis itu nanti beli. Jadi dia juga ada robonya ya, robo istilahnya tuh apa yang akan ngasih rekomendasi gitu. Nah itu dia masalahnya ya KTP fisiknya. Jadi makanya kemarin aku bertanya, apakah kakak-kakak pada punya KTP fisik bisa dijustipin nggak tuh Indonesia Taiwan gitu ya kalau misalnya ada tuh mungkin bisa nanti nitip ya KTP fisiknya. Oke, nah resep proteksi finansial yang sehat, uangnya udah banyak tapi resikonya besar ya, jadi harus kita kekep dengan cara kita kunci dan kita proteksi gitu. Nah, dana darurat sudah terkumpul minimal 3 kali pengeluaran. Apakah belum? Kalau belum, harus dipenuhi dulu ya dari sini. Ini nanti di screenshot aja. Kalau udah punya asuransi nggak sih kakak-kakak ini ya di Taiwan? Kalau misalnya belum, tolong dipenuhi dulu. Kalau udah punya asuransi, apakah Anda satu-satunya pencari nafkah di rumah? Kalau misalnya iya, berarti coba deh kakak-kakak juga pikirkan untuk punya asuransi jiwa, karena nanti harus menanggung tanggungan-tanggungannya yang lain gitu ya. Kalau misalnya enggak, kakak-kakak boleh nih udah mulai lanjut ke asuransi-asuransi yang lainnya, atau misalnya mulai investasi gitu ya. Nanti PPT-nya di-share, tenang aja. Oke, sekarang aku mau tanya. Yang kira-kira kalau mau siap-siap pulang ke Taiwan, modal usahanya cepat dapat adalah Bi Ina atau Mas Anu? Aku mau cek nih. Yuk, baca dulu yuk. Bi Ina atau Mas Anu ya? Kira-kira. Sama alasannya dong. Alasannya apa? Siapa dan alasannya apa? Mas Anu uang dikelola dengan baik. Oke. Alasannya disertakan ya kakak-kakak ya, jangan namanya aja. Mas Anu ada investasi. Oke. Alasannya dong, jangan cuman kalau buat bikin rumah gimana? Siapa yang bikin rumah? Mas Anu soalnya sudah dipost ke instrumen yang bisa menghasilkan uang lebih. Mas Anu karena utamakan investasi ke depan. Mas Anu karena bisa mengelola uang. Mas Anu banyak invest ya. Hmm, Mas Anu. Bu Ina terlalu besar biaya hidupnya ya, Bu Ina ya. Emang tuh kelihatan tuh dari mukanya. Oke. Ih, pinter-pinter semua deh. Glamor, extravagant gitu ya, precious. Iya, oke.
Jadi ini tuh hikmahnya apa sih yang bisa diambil? Coba dari kedua orang ini, hikmah apa yang bisa kita ambil kakak-kakak? Apa hikmahnya sih ngelihat si Biina dan Mas Anu ini? Jadi kesimpulannya apa sebenarnya ya? Gabungan. Jadi Kak Ayum ini personalitinya apa? Hikmahnya ya, hikmahnya menurunkan gengsi, bahwa tidak boleh besar pasak daripada tiang oke. Jangan FOMO terus. Bu Ina kebanyakan Charles Shane ya. Hidup glamor. Oke. Kurangi gaya hidup ya. Sebenarnya, sebenarnya inti dari segala inti hikmahnya adalah, nah ini dia. Kak Santi ya sudah menuliskannya. Jadi intinya gini, jangan kita iri dan dengki dengan rumput tetangga karena bisa jadi itu sintetis ya. Jadi dia kok hijau terus nggak pernah kuning tuh kenapa ternyata palsu gitu. Jadi nggak bisa kita iri sama orang kelihatannya gajinya atau pendapatannya lebih besar kalau ternyata dia juga gaya hidupnya lebih besar lagi gitu. Jadi fokus sama diri sendiri. Sebenarnya itu intinya ya, kakak-kakak gitu. Jadi kita mah fokus sama diri sendiri aja karena ternyata bisa jadi kalau misalnya kita telaah lebih lanjut, tetap lebih kayak yang gajinya lebih kecil tuh gitu ya. Jadi gitu sih intinya. Oke. Nah, ini kalau di Jago nih ya intinya. Jadi kalau di Jago itu kita tuh ada 4, sebenarnya ada 5 sih, ada 5 gitu ya. Em, udah masuk ke kategori yang mana nih kakak-kakak gitu ya. Jadi mulai dari yang sebenarnya ada yang sebelum itu tuh namanya survival. Jadi kita tuh masih mikirin hari ini, hari ini, hari ini dan besok, hari ini dan besok, hari ini dan besok gitu ya. Kalau kita misalnya mikirnya cuma mentok hari ini dan besok, kemungkinan kita tuh masih ada di survival atau kita tuh masih mencoba untuk bertahan gitu ya. Nah, berikutnya kalau misalnya kita tuh sudah bisa mengelola dalam 1 bulan, 1 tahun gitu ya, karena kita udah tahu kita punya gaji, kemungkinan kita sudah aman secara finansial. Nah, kalau misalnya selain udah punya gaji tapi punya dana darurat, berarti kita sudah tahan secara finansial. Kalau misalnya sudah punya gaji tetap, bisa mengelola dengan budget, punya dana darurat, dan tidak gampang FOMO, artinya kita sudah sampai ke tahapan kontrol finansial. Kalau kita sudah tambahkan lagi skillnya dengan memikirkan masa depan, kemungkinan kita sudah menjadi financial freedom. Gitu kira-kira ini juga boleh di screenshot ya. Jadi sesi sama saya sampai situ dulu aja. Selamat berproses kakak-kakak semua untuk mencapai tujuan finansial yang lebih sehat. Semoga tujuannya tadi untuk menambah ilmu dan wawasan bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Selamat malam.